Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahru ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin wa nada munadin ya baghil khairi halumma wa ya baghil syarri iqsur. Imam Ghazali meneruskan hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu Nabi idza dakhala nalikane mlebu apa syahrul Ramadan bulan Ramadan futihat mongko den buka abwaabul jannati pira-pira lawange swarga wa ghulliqat lan den tutup abwaabun nari pira-pira lawange neraka wa sufidat lan den belenggu den taleni sapa syayatinu pira-pira setan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Apabila masuk bulan Ramadan kira-kira mungkin 10 hari atau kurangnya dari hari ini kita sudah di ambang pintu mendekati Ramadan. Rasulullah SAW bersabda kalau sudah masuk bulan Ramadan maka Allah buka semua pintu surga dan neraka ditutup semua pintunya dan setan-setan dibelenggu, dibelenggu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua pintu kebaikan ini terbuka, neraka ditutup sehingga semakin panas di dalamnya. Setan dibelenggu loh. Kok masih ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Ya memang bukan karena setan, dia sendiri yang sudah jadi setan ya. Orang maksudnya setan dibelenggu itu dengan dia puasa, maka dia itu dekat pada Allah jauh dari setan gitu. Artinya setan tidak mendekat karena dia posisi puasa gitu. Nah kalau dia nggak puasa, ya setannya ya deket aja ya. Jadi setan dibelenggu itu artinya dengan sedemikian rupa seorang itu berpuasa, beribadah, maka setan tidak bebas lagi sudah. Jadi dia tidak bisa mendekat gitu. Wanada munadin, wanada lan undang-undang sapa munadin wong kang ngundang ya. Ada malaikat yang membuat pengumuman. Ini hadis lanjutan riwayat Imam Hakim. Ya baghil khair, wong kang ngarepaken bagus ya. Ai talibal khair halumma madeposiro. Jadi malaikat pada malam Ramadan itu pengumuman. Ayo siapa yang mau berbuat baik mendekatlah ya. Cuma kita gak dengar. Sebetulnya ada pengumuman. Malaikat sudah halu-halu ya. Orang yang mau berbuat baik Ramadan mendekatlah. Waya baga syarihi wong kang agawi Allah. Wahai orang-orang yang mau berbuat jahat di bulan Ramadan, yang mau maksiat, uksur nyegau siro, amsik, berhentilah. Di Ramadan itu jangan kamu seperti yang lain, yang biasa maksiat, yang biasa melakukan dosa, berhentilah ya. Jadi jangan kau teruskan ya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, tapi menurut Imam Hakim hadis ini sahih. Ajakan dari malaikat agar kita pada bulan Ramadan itu jangan neko-neko gitu. Ayo kita ini sudah 11 bulan melakukan macam-macam ya. Kita ini 11 bulan sudah kenyang, sudah sedemikian bebas. Ayo satu bulan Ramadan ini jadikanlah bulan Ramadan bulan yang istimewa. Jangan diteruskan. Kalau di Arab ya beda dengan di Indonesia. Di Arab itu saya dulu ada santri alumni sini nyupir di Arab.
Itu kalau bulan Ramadan juragannya itu ahli maksiat. Kalau Ramadan berhenti total. Jadi ada alumni ini cerita saya, juragannya ini orang kaya dan ya namanya orang kaya kan bisa beli apa aja. Jadi dia ini banyak mengumbar nafsu di Jeddah, rumahnya di Mekah, setiap malam dugem di Jeddah. Tapi kalau bulan Ramadan berhenti total, tidak mau dia. Jadi orang Arab itu meskipun weling, wedi, Ramadan leren. Nah, lah orang Indonesia ini gak ngerti terus orang Indonesia ini ndak kurang rimnya. Kalau di Arab itu saya ada santri nyupir di sana lama di Azizia. Kalau saya Ramadan datang ke sana dia nemenin saya jalan-jalan pergi. Dia bilang, "Loh, kamu gak kerja?" "Enggak Gus, karena juragan bulan Ramadan total, ndak kemana-mana." Kalau tidak Ramadan dugem setiap hari dugem ya, di sana itu ada juga dugem itu ada. Pelacuran pun ada di Jeddah. Tapi kalau Ramadan pray total. Jadi mereka itu masih yakin bulan Ramadan ini pintu surga dibuka. Harusnya kita ini kalau nggak bisa taat setahun ya minimal 1 bulan inilah ya. Usahakan Ramadan, jadikan Ramadan sebagai bulan istimewa ya. Wa qala Waqi lan dawu sapa Imam Waqi fi qaulihi ing dalam dawi Allah taala rubani kulu wasyrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu mangano sira kabeh wasyrabu lan nginum sira kabeh hani'an kelawan kepenak, silakan makan minum sepuas-puasnya. Bima sebab perkara aslaftum kang wis nglakoni sira kabeh. Jadi besok orang-orang di surga ini dipersilakan makan sepuas-puasnya. Gak ada larangan, gak ada pantangan. Mau orang itu kalau di dunia kan ada kencing manis, asam urat, kolesterol. Di surga gak ada, enak dois. Dan malaikat mempersilahkan, ayo makan minum. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena kamu dulu sudah melakukan perbuatan baik fil ayyamil khaliyah, fil ayyamin dalam pira-pira dino al khaliyati kang wis liwat. Hari yang telah berlalu kamu dulu sudah berbuat baik. Imam Waqi menafsiri ayat ini, dia mengatakan qala hiya ayyamus syiyam. Yang dimaksud dengan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah itu adalah karena kamu dulu sudah puasa. Jadi kamu besok di surga akan diberi kebebasan makan sepuas-puasnya karena dulu kamu sudah puasa ya. Jadi tafsirnya ayat ini kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ayya ayyamus syiyam. Hari yang dimaksud itu adalah hari waktu kamu puasa. Di dunia maksudnya di dunia ya. Wah mana tadi? Taraku karena pada ninggal surah kabeh fiha ing dalam mengkuno ayam al akla ing mangan wasyurbalan ing ngumbi. Karena kamu di dunia dulu sudah tidak makan tidak minum, maka kamu kelak di akhirat akan diberi kebebasan yang sepuas-puasnya ya. Silakan makan minum seenak-enaknya. Makanya kamu jangan kecil hati. Kalau di dunia ini kamu tidak berkesempatan makan enak, makan emek telo bute gak apa-apa. Besok kita akan makan seenak-enaknya di surga. Amin Allahumma amin. Karena kita ini insya Allah semua masuk surga. Insya Allah. Kalau bukan karena amal kita, ya semoga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Waqad jamaat mengumpulaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati ing dalam pangkate banggaaken. Mubah itu mengunggulkan. Baina zuhdi antarane zuhud fit dunya ing dalam dunya wa baina saumilan antarane poso. Ya. Rasulullah menggambarkan
ada suatu keistimewaan unggul antara puasa ya yang digandengkan dengan zuhud. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha sunni Allah iku yubahi mameraken, menampakkan, menunjukkan sinten Allah malaikat atau ing pira-pira malaikat Allah bisyababi kan pira-pira bisyabi kelawan pemuda, anak muda al-abidi kang ahli ibadah. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ayyuhasyab, he eling-eling arek nom, wahai pemuda, atariku kang tinggal syahwatahu ing syahwati syab, di ajli karena arah ingsun karena aku, al mubadzilu kang nyerahaken sababahu ing masa mudai sabab, li karena ingsun antau taisiro indi munggu ingsun iku kaba'dhi malaikati koyo sebagiane malaikat ingsun ya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan ada satu hadis ya, ada satu hadis bahwasanya Allah itu besok di hari kiamat akan membanggakan anak-anak muda yang ahli ibadah ya. Semoga santri-santri semua termasuk ya. Amin Allahumma amin. Kenapa yang dibanggakan anak muda? Karena anak muda ini kan masa yang penuh fantasi ya. Lewis tua ahli ibadah biasa, wis tuwa supaya mate. Tapi kalau ada anak muda rajin ibadah, ini istimewa. Nah, istimewa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Besok di hari kiamat Allah akan beri perlindungan pada 7 golongan. Di hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Ada 7 golongan besok yang spesial mendapat perlakuan khusus dari Allah. Di antaranya adalah syabun nasa'afi ibadatillah, anak muda yang tumbuh ibadah pada Allah. Anak muda yang mau ngaji kayak kamu semua ini. Kamu harus bangga, kamu di pondok ini anak-anak muda yang dipilih Allah. Amin Allahumma amin. Kamu dipilih untuk jadi pemuda yang taat. Coba kalau kamu hari ini gak di pondok, mungkin hari ini kamu di mana? PS, warnet. Nah, coba kamu kalau hari ini gak di pondok di mana kamu hari ini? Karambol, karambol. Orang main karambol semalam suntuk kuat, sampai tubuhnya penuh tepung, kayak tepung, sampai jadi jenang. Anak-anak muda yang mau ibadah itu dibanggakan oleh Allah, ya, dibanggakan. Makanya termasuk dari 7 golongan. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari ada 7 golongan yang besok diberi tempat istimewa oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah anak muda yang tumbuh dalam ibadah. Ya kalau bahasa sekarang santri nih loh. Saya yakin santri-santri inilah, kamu semua ini insya Allah akan dibanggakan Allah di hari kiamat. Jadi besok kalau hari kiamat Allah akan berkata kepada para malaikat. Allah mengatakan, Nabi mengatakan innallaha ta'ala yubahi malaikatu bisyabab abid. Allah besok di hari kiamat akan membanggakan anak-anak muda yang ahli ibadah ini di depan malaikat. Wa yaqul, dan Allah besok akan berkata begini. Nah, ini hadis qudsi. Besok Allah akan mengatakan begini, ya. Allah akan mengatakan ayyuhas syabab, wahai anak-anak muda, at-tarik syahwatahu li ajli, yang telah rela meninggalkan kesenangan karena aku. Ya seperti kamu ini, hari ini kamu waktunya nonton TV, YouTube ya. Di sini tidak ada TV, tidak ada YouTube ya. Nah, kamu meninggalkan kesenanganmu karena kamu mencintai Allah. Karena Allah, karena kamu beribadah. Kamu di pondok, temanmu pulang, masih ada puluhan anak di sini. Ini kesempatan luar biasa. Besok Allah akan banggakan kamu di depan malaikat. Al-mubadzil syababahu li, anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk aku. Ya, anak muda yang mau ibadah, ngaji, mondok ya. Anta indi kaba'di malaikati. Kata Allah besok,
kamu bagiku seperti malaikat, seperti sebagian malaikat. Jadi kamu besok akan dapat tempat yang VIP di surga. Amin Allahumma amin. Jadi kamu sing seneng di pondok ojo sumpek ya. Kamu harus bangga calon penghuni surga kok susah ya. Kita semua ini calon penghuni surga ya. Masa muda ini punya nilai sendiri dek. Masa muda ini punya nilai sendiri. Makanya di Al-Quran itu disebutkan keistimewaan anak muda. Contohnya surat Kahfi, pemuda yang menyembunyikan diri dari pemerintah zalim. Siapa itu? Innahum fityatun amanu. Mereka anak-anak muda, fityah. Karena anak muda dibanggakan oleh Allah. Nabi Ibrahim waktu menghancurkan berhala, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Saya mendengar fata, pemuda. Oh, pemuda yang dibanggakan oleh Allah. Jadi kamu masa mudamu ini spesial. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa la tazulu qadam abdi Adam hatta yus'ala an arba'in. Besok kaki anak Adam, dua kaki manusia ini tidak akan bergeser dari depan pengadilan Allah sebelum ditanyai 4 hal. Ya, kamu harus siap-siap. Allah akan beri kamu 4 pertanyaan. Kamu tidak bisa bergeser dari depan pengadilan Allah sebelum kamu menjawab 4 pertanyaan. Apa ini? Pertanyaannya sudah dibocorkan hari ini. Yang pertama, Allah akan bertanya an umrihi fi ma'afna. Kamu besok akan ditanya di depan pengadilan Allah. Yang pertama, umurmu kamu habiskan di mana? Nah, kamu diberi umur sekian tahun, kamu habiskan di mana? Tapi masih ada pertanyaan kedua, wa an syababihi fi ma'ablah. Masa mudamu kau habiskan di mana? Jadi umurmu akan dipertanggungjawabkan, masa mudamu juga akan ditanyakan. Maka bersyukurlah ya wali santri yang anaknya hari ini di pondok, yang anaknya hari ini ngaji ya, bersyukurlah. Kamu besok akan dengan bangga mengatakan, kamu masa mudamu di mana? Rosid menjawab, saya di pondok. Nah, malaikat ngomong turut tok ngono. Tapi kan di pondok. Jadi besok kita akan ditanya oleh Allah, umurmu kamu habiskan di mana? Masa mudamu kau habiskan di mana? Dan pertanyaan selanjutnya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hartamu kamu dapat dari mana? 2 pertanyaannya. Harta ini 2 pertanyaan. Dapat dari mana, kau gunakan untuk apa? Ya. Jadi kita besok akan ditanya, kamu dulu itu dapat dari mana? Ya. Nyolong apa tuku? Ya. Apa Spanyol separuh nyolong? Nah, nanti Allah akan tanya kamu kok punya rumah? Dari mana rumah itu? Dari mana itu? Dari mana? Allah akan tanyai kamu. Kita semua ini akan ditanyai Allah. Hartamu kamu dapat dari mana? Ya, halal apa enggak hartamu itu? Jadi jangan asal kaya, pikiran. Jangan sampai harta kita ini jadi beban di hari kiamat. Allah akan tanyakan 2 hal. Ya rahmat. Hartamu dari mana? Kau gunakan untuk apa? Nah, pertanyaan yang keempat, catatan nih pertanyaan bapak tak apal no, wis bocor iki soalnya nih. Ujian bocor ya ujian malaikat nih. Jadi kamu besok akan ditanya umurmu kamu habiskan di mana, masa mudamu kamu habiskan di mana, hartamu kamu peroleh dari mana dan kamu gunakan apa. Yang terakhir kamu akan ditanya wa an ilmihi bimada amila bih. Kamu akan ditanya ilmumu kau amalkan apa enggak. Kamu sudah tahu ini sholat sunnah, kamu ngelakoni enggak? Kamu tahu ini haram, kamu jauhi enggak? Nanti kamu akan ditanya tentang ilmumu. Makanya ilmu ini jangan sampai membuat kita jauh dari Gusti Allah. Ilmu harus membuat kita lebih dekat pada Allah. Kata Rasulullah SAW, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Siapa orang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, maka dia tambah jauh dari Allah. Ya.
Makanya caranya gimana? Ayo kita mulai praktek. Apa yang bisa kita ketahui, kebaikan lakukan. Apa yang harus dijauhi, kejelekan jauhi. Ya, karena nanti ilmu ini akan dipertanyakan. Orang yang bodoh mungkin masih diampuni, nggak tahu. Tapi kita yang tahu, ya harus hati-hati. Takutnya siksaannya berat. Karena apa? Sudah tahu. Ya, pasal sudah tahu ini kan lebih berat. Ya. Makanya ini harus kita hati-hati. Ya. Terus, jadi besok kita itu akan dianggap anta indi kabat di malaikati. Hadis ini memang dinilai dhaif oleh Imam Al-Iraqi, walaupun hadis ini ya tapi tidak ada masalah untuk kita buat sebuah referensi ya. Bahwa orang-orang yang puasa ini ada keistimewaan. Puasa dan anak muda. Nah inilah. Kalau orang tua rajin itu udah biasa, memang sudah tua. Jadi masa muda mau rajin ini istimewa. Kamu hari ini masih di pondok, ini bersyukurlah, alhamdulillah, syukur kamu mau di pondok hari ini. Hari ini banyak orang yang nggak mau mondok ini sudah. Jadi hari ini kalau ada anak masih mau mondok, itu betul-betul dapat hidayah dari Allah. Kamu mau mondok ini bukan kehendakmu, tapi kehendak Allah. Kata Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang dikehendaki Allah jadi orang baik, maka dia akan dingertikan ilmu agama. Artinya orang mau ngaji itu dipilih oleh Allah. Enggak semua orang mau. Buktinya ada anak mondok 10, mungkin yang kerasan 5, yang 5 mungkin enggak kerasan. Karena tidak dipilih oleh Allah ya. Jadi orang yang masih mau mondok, orang yang masih mau ngaji, ini adalah orang yang dipilih langsung oleh Gusti Allah. Nah, sekali lagi kamu harus bersyukur. Alhamdulillah. Syukur ya, syukur. Di pondok ini harus kamu syukuri ya. Seandainya nggak di pondok kamu jadi apa? Nah, gitu loh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaimi ing dalem wong kang poso yaqulu dawu sub Allah taala ya malaikati unzuru ila abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hadis yang selanjutnya Rasulullah bersabda tentang orang yang puasa. Yaqulullah ta'ala, Allah berkata, ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah hamba-hambaku itu. Taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Coba lihat, orang itu mau puasa itu hebat kata Allah. Dia mau meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman, dia meninggalkan kesenangannya ya, syahwatnya. Syahwat ini sebabnya orang punya istri gitu loh. Isu-isu mari subuh adem-adem kan, waktu yang spesial. Nah, dia nggak kumpul istrinya, nggak makan, nggak minum. Walaupun tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena takut pada Gusti Allah. Loh, orang yang seperti itu Allah banggakan besok di akhirat. Allah akan senang ya. Allah bangga ada orang taat dengan sukarela ya. Bukan karena siapa-siapa. Karena puasa ini kalaupun diem-diem tidak puasa orang tidak tahu. Tapi kalau orang mau puasa berarti betul-betul dia melakukannya karena Gusti Allah. Kalau sholat mungkin karena sungkan. Kamu gak sholat takut dimarahi. Nah, kamu sholat bisa. Tapi kalau puasa kan kamu bisa sembunyi di WC. Kamu bisa ngerokok di jeding. Kamu bisa ngopi di dapur. Tidak dilakukan. Berarti kamu betul-betul takut pada Gusti Allah. Makanya Allah bangga ya. Ini hadisnya sama yang tadi itu. Jadi riwayatnya hampir mirip. Jadi Allah membanggakan hambanya yang mau puasa dengan sukarela. Dengan sukarela ya. Terus mana lagi? Wa qila fi qouli ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu orang ngawuri sapa nafsun awa-awaan.
ma ing perkara ukhfiya kang den samaraken apa ma lahum kedue mengkono kaum utawa nafsun min qurrati ayunin nyatane saking perkara kang dadekaken antenge ati. Orang itu tidak tahu apa yang akan Allah tampakkan besok yang sangat menyenangkan. Jadi besok orang-orang mukmin ini akan mendapatkan imbalan yang sangat memuaskan yang tidak kita bayangkan sekarang. Jadi kita tidak tahu seperti apa sih, sulit digambarkan ya. Hebatnya surga itu tidak terjangkau oleh akal kita. Enaknya seperti apa? Di luar imajinasi ya. Kenapa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaan krono dadi balas bima sebab perkara kanu kang ana sapa wong iku ya'maluna padha nglakoni kabeh. Lah ulama menafsiri jazaa'an bima kanu ya'malun kila den dawaken kana ana apa amalhum amali mengkono kaum iku asyam poso. Jadi Allah mengatakan besok orang itu akan diberi balasan yang sangat menyenangkan sebagai balasan apa yang dia lakukan di dunia. Yang dimaksud apa yang dia lakukan itu ditafsiri oleh ulama adalah pahalanya dia telah berpuasa. Li'annahu karena Allah iku qala dawu sapa Allah innamas waffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa angin pesne den tuwoni ditunaikan sapa sabiruna pira-pira wong kang sabar ajrahum ing ganjarane sabirun bighairi hisabin kelawan tanpa wilangan. Kenapa ayat tadi itu dimaknai dengan yang sesuatu tidak terkira itu untuk orang puasa? Sebab ayat yang lain Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberi balasan yang tidak terkira ya. Nah, balasan tidak terkira itu tadi surga. Fayufrahu mongko den soaken lisoimi kedhi wong kang poso apa ajru ganjarane soim ifrahan kelawan ngesoaken temanan. Jadi besok itu akan diberikan tanpa batas. Ganjarannya itu tidak terhitung, disokno kabeh, ndak dicer-cer, bleng ya. Dikekno unggulan ya. Wa yujaza fulan den bales sapa mengkono soem jazafan kelawan borongan. Jadi dia itu akan diberi tidak ada perinciannya. Pokoknya diberi sebanyak-banyaknya ya. Secara global. Jadi tidak dihitung puasa 1 jam pahala sekian, enggak. Besok langsung diberi ganjaran yang sak gunung-gunung ya. Besar sekali. Fala yadkhulu mongko ora mlebu apa jaza tahta wahmin ing dalam isore penyono wa takdirin dan kira-kira. Besok orang puasa ini akan diberi pahala yang tidak ada hitungannya wis. Tidak 1 juta, tidak 1 miliar, tidak 1 triliun, tanpa hitungan ya. Jadi begitu besarnya perhatian Allah pada orang yang puasa. Untuk salam Muhammad. Wajadirun lan pantas nyonto biayakuna kelan yen ono apa jaza iku kadzalika kelan mengkono bi ghairi hisab. Memang begitulah. Balasan puasa itu tidak akan ada batasnya. Pantas memang begitu. Karena apa? Li'anna shauma karasuni poso iku inna makanang ing mestine ono apa shaum iku lahu kedue Allah. Karena puasa itu khusus untuk Allah. Wa musyarrafan lan den mulyakaken binisbati klan den nisbataken ilahi maring Allah. Wa ing kanat senajan ono opal ibadah tu pira-pira ibadah kulluhas kabeh ibadah iku lahu kedue Allah. Walaupun semua ibadah itu ya untuk Allah. Mana ada sholat ya untuk Allah. Kita sholat kan usolli lillahi ta'ala. Kita puasa ya lillahi ta'ala. Wudhu ya lillahi ta'ala. Tetapi kok puasa ini khusus, Allah memilihnya puasa untuk saya. Itu namanya tasyrif, kemuliaan. Sama dengan begini loh, Allah mengatakan Mekah itu Baitullah, rumahnya Allah. Padahal Allah kan tidak di sana toh. Tapi itu kan mulia.
Baitullah, rumah Allah. Artinya betapa mulianya Ka'bah itu, sehingga disebut dengan rumah Allah. Padahal bumi ini semua juga buminya Allah. Bumi siapa? Ya buminya Allah. Tetapi Ka'bah diberi spesial Baitullah, rumahnya Allah. Bukan berarti Allah duduk di sana, enggak. Lah kok sholatnya ngadep Ka'bah? Ya sama dengan kamu jaga gini loh. Usum ini kan banyak maling, kamu jaga di pos. Apa malingnya ada di pos? Ya kaono, yang maling ke pos ya opo. Ya itu kan tempat berkumpulnya di situ supaya kita itu kiblat menyatu di situ. Tapi Allah itu tidak buka kantor di Mekah. Artinya kalau dari sini jauh gak tembus, enggak. Kamu berdoa di sini juga didengar oleh Gusti Allah. Gak perlu pergi ke Mekah. Di sini pun ada Gusti Allah. Jadi Allah itu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kita ini bersama dengan Allah gitu loh. Ya padha mbek wong ngeluh kok sing disuntik bokonge. Nah disuntik dasmu ya apa lah. Itu kan tempat berkumpulnya di situ, fokusnya di situ gitu loh. Bukan berarti Allah duduk di Mekah, ya. Tidak begitu ya. Mana tadi? Kama syarafa, kama mana? Wa in kana sanajan ono apa ibadah kulas kaban ibadah iku lillahi kedua Allah. Kama syurifa kaya oleh den muliakan opal baitullah binisbati baitullah maksudnya Ka'bah niku lho. Binisbati klan den nafsu den nisbataken ila nafsihi maring zati Allah baitullah ya. Wal ardu alutai bumi kulluhas kabin ard iku ya lahu kedua Allah. Bumi semua milik Allah. Tapi kok Mekah baitullah, padahal Mekah ini kan bagian dari bumi juga. Nah ini karena menunjukkan Mekah ini spesial. Sama dengan ibadah, semua ibadah yang untuk Allah. Tapi puasa dipilih Allah sebagai as-saumu li, puasa untuk saya. Artinya puasa ini lebih istimewa dari yang lain gitu loh. Lima naya ini karena makna luru. Ada dua alasan ya, lima naya ini. Ahadu mau salah sudi maknayain iku anna shauma sunni poso iku kafun ninggal. Kafun nyegah, watarkun lan ninggal. Kenapa puasa ini kok dipilih istimewa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena puasa itu dua amal sekaligus, yaitu kafun mencegah diri, mencegah makan, mencegah minum, mencegah hubungan seks, mencegah ini. Watarkun sekaligus meninggalkan larangan ya. Wa taisum fi nafsi dalam kahanani som iku sirrun sirri. Puasa ini pada dasarnya sesuatu yang rahasia, tidak gampang dilihat orang. Laisa ora ono fi dalam som opo amalun amal yusyahadu kang bisa den tingali. Karena di puasa ini tidak ada yang bisa dilihat. Kalau sodako kan kelihatan, kita bagi beras kelihatan, ya. Bahkan ada yang minta dilihat sodako difoto. Sholat juga begitu, kita sholat bisa dilihat, bisa diabsen, ya. Puasa tidak bisa, karena puasa itu tercela orang. Mau dia mokel sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, gitu loh. Fajami wa a'mali ta'ati wa mengkotes kabehani pira-pira amal ta'at iku bimasyhadin den tingali utawa ing dalam ketinggalan minal khalqi saking makhluk. Semua amal bisa dilihat oleh makhluk ya. Wa mar'an lan kang den tingali bisa dilihat gitu loh. Wa saumu te poso iku layara ora bisa ningali ing saum sapa illallahu angin Allah ya. Amal yang lain itu bisa diriakkan. Adi itu bisa dibaca juga wa mur'ah lan den riakan, den tingalaken maksudnya. Ro'ah, ru'yah bisa dilihat, bisa menjadi murain, orang yang meriakkan diri. Amalan lain itu bisa dibuat action. Kamu sholat biasanya baca kulhu, ada mertua diganti sabihis, kan bisa action. Karena yang makmum mertua
kulhu ganti sabihis. Ya. Karena ini action di depan orang, biasanya sodako 1.000, gak pantas rek ketok morotuo ganti 50.000. Nah, amal lain bisa pakai action gitu loh. Puasa gak bisa gitu loh. Fajami undi wau wasaumu dai poso iku layar ora bisa ningali ing saum sapa illallah taala ing Allah taala. Beda kalau puasa yang bisa lihat hanya Allah. Ya, orang enggak bisa lihat kita puasa bener enggak dari mana. Wong kamu enggak puasa pun gaya lemes ya, enggak ketoro ya. Ono arek nyen ketok lemes ngantuk ae ngono. Masih mangane akeh yo lemes, ya wis gayai lemes. Nah, ada yang begitu. Orangnya ada tipe lemes. Nah, ya orang yang ngantukan, mesti mangan yo ngantuk, gak mangan yo ngantuk podo ae. Jadi ndak bisa ditengeri, lek lemes poso enggak. Ono sing gak poso yo ngantukan, mangan turu. Ono yo ono. Jadi ndak ada indikator yang bisa kita lihat, ya. Fa innahu sadini saum iku amalun amal fil batini dalam batine bisobri kelan sobar al mujarrodi kang murni. Puasa itu murni kesabaran, nunggu waktu ya, hanya kesabaran. Sabar ndak makan, sabar ndak minum, sabar ndak mokel ya. Wasanu tegang kaping pindho iku annau, alasan yang kedua kenapa puasa itu spesial. Allahumma shalli ala Muhammad. Annau saum iku qahrun ngalahaken li aduwillahi maring musuh Allah azza wa jalla. Fa inna wasilata syaitani setune wasilai setan lana muga-muga nglanatu ing setan sapa Allah iku asyahwatu pira-pira syahwat kesenangan. Jadi kenapa puasa itu spesial? Satu, karena puasa itu sirri, rahasia. Yang kedua, puasa ini resep terbaik untuk mengalahkan setan. Sebab apa? Setan ini masuk ke tubuh kita itu lewat syahwat itu. Kesenangan itu loh. Hobi-hobi yang kita lakukan itu loh, ya. Syahwat. Wa imana taqwa angin mesti dadi kuat apa syahwat itu syahwat bil akli kelawan mangan wasyurbilan ngombe. Orang itu kalau makan banyak, minum banyak, syahwatnya meningkat. Pasti itu. Apalagi makannya sate kambing. Wah, tambah syahwatnya meledak-ledak. Nah, makan tempe aja ya syahwat, umpamanya makan kambing tambah nemen ya. Lah, intinya orang itu kalau makannya banyak, syahwatnya meningkat ya. Walidzalika karena mengkono qahrun li'adwillah. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana sunni setan iku la yajri yakti lumaku sapa setan min ibni adam saking anak Adam majrat dami ing dalem lumakune getih. Jadi setan itu masuk seperti jalan darah. Darah ini mengalir. Kamu enggak lihat, darah ini mengalir sebetulnya. Cuma kita kan enggak terasa. Padahal darah ini mengalir. Buktinya kalau darah sumbat sedikit namanya apa? Stroke. Wong iku wutu awake. Kabeli pedot titik. Terus stroke ya. Darahnya enggak lancar, lumpuh. Loh, darah ini mengalir, tapi kita enggak terasa. Lah setan ini seperti itu, mengalir di seluruh tubuh kita. Jadi tangan kaki kita ini ono setane kabeh. Makane tangane kudu jawil-jawil ae ngono. Matanya kudu jelalatan, karena ada setannya. Lah kalau kita ini makan minumnya dikurangi, setannya nggak bisa bergerak, ya, nggak lancar, alirannya nggak lancar, gitu loh. Fadayyiku mongko ngrupekno sira kabeh, persempitlah majariyahu ing pira-pira nggon lumakune setan biljui kelawan luwe. Makanya Nabi mengatakan hendaknya kamu persempit gerak setan di tubuhmu dengan cara lapar. Nah, jadi lapar ini cara untuk mempersempit gerak setan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Walidzalika lan karena mengkono qahrun niku qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah tamaring Sayyidah Aisyah.
Nah, sekarang ini kan ada lagu Aisyah. Nah, orang itu nggak tahu ceritanya Aisyah. Memang Aisyah itu istri Nabi yang cantik jelita. Tapi ya jangan digambarkan seperti artis itu ya. Aisyah itu wanita yang solihah ya. As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha. Rasul mengatakan pada Aisyah, dawimi ngelanggengno sira wadon. Dawimi ngelanggengno sira wadon qur'ababil jannati ing notok pintu surga. Nabi mengatakan pada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, hendaknya kamu terus menerus ketuklah pintu surga. Nah, ketuk terus pintu surga. Qalat, jawab sapa Aisyah, bimadza kelawan nopo? Cara ngetuk pintu surga pakai apa? Pakai dengkul apa pakai sikut? Nah, qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil ju'i kelawan luwe. Cara mengetuk pintu surga itu dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar, pintu surga itu terbuka. Tapi kalau kamu kenyang, pintu ini nyantol, gak kena-kena. Makanya supaya pintu surga terbuka, kurangi makan. Nah, kurangi makan. Nah, lah, cu ini artinya apa? Puasa. Ya. Makanya orang Jawa dulu ya, orang Jawa ini punya kearifan. Ada istilahnya poso mutih. Memang tidak ada di Arab poso mutih, tidak ada. Memang mereka nggak makan nasi. Ya. Tapi orang Jawa ini ada kearifan poso mutih, poso nggak makan apa, nggak makan ikan. Ya. Itu maksudnya apa sih? Seperti di pondok sini, di An-Nur sini, ayah saya mengijazahkan pada semua santri supaya puasa 40 hari tidak makan ikan. Maksudnya tidak makan lauk yang asalnya hidup. Asalnya lah tadi soto ya mesti mati. Maksudnya sing asli ini gitu, hewan yang bernyawa maksudnya. Itu kenapa sih? Wong di Islam nggak ada dalilnya. Memang iya, nggak ada dalilnya, nggak ada. Memang nggak ada. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Maksudnya itu untuk melatih nafsu. Bahwa kita ini kan secara naluri itu kan suka daging toh. Manusia ini kan sembarang daging doyan. Daging matang, daging mentah, doyan kabeh gitu. Lah, manusia ini kan nafsunya itu kepingin mangan enak, makan sate, gulai, tongkol, mujair, ya. Maka nafsunya dikurangi. Dengan apa? 40 hari tidak makan lauk. Itu ijazah ayah saya. Sejak dulu saya alhamdulillah sudah menjalankan puasa 40 hari itu 8 kali atau 9 kali. Sebelum mondok saya sudah diijazahi ayah saya. Waktu itu kelas 2 sanawiyah. Saya puasa 40 hari. Puasanya gak boleh makan ikan. Maksudnya gak boleh makan teri, tongkol, ayam, sapi. Jadi makannya cuma tempe, tahu gitu. Itu tirakat. Itu ayah saya dari gurunya begitu. Saya kelas 2 sanawiyah sudah pernah melakukan. Selama di Lirboyo, selama mondok di Lirboyo setiap tahun saya puasa 40 hari. Saya mondok 8 tahun 8 kali. Ya. Saya ulang-ulang karena ayah saya dulu juga begitu. Ayah saya dulu juga puasa ini diulang-ulang. Ya alhamdulillah. Itu puasa yang untuk lil hifdzi wal fahmi, untuk kecerdasan. Kecerdasan bukan hanya dalam sekolah, termasuk kecerdasan dalam hidup. Kecerdasan menghadapi problem, kecerdasan terhadap masalah, soal ekonomi, soal apapun ya. Minta pada Allah diberikan otak yang terang. Sebab manusia ini kalau tidak dibimbing Allah, kemarin Italia ada konglomerat kaya, sedih, keluarganya kena corona, dia bunuh diri, loncat dari atas hotel. Ya itu kan pikiran yang gelap. Padahal dia kan mestinya kalau pikirannya terang, ngapain bunuh diri? Anaknya mati. Rabi mana gaya mana iso. Duwe akeh kan ya, pikiran terang ya. Pikiran cepet
bunuh diri dia. Coba pikirannya terang, istrinya mati, cari lagi, kan enak, bisa dapat baru, tambah lagi, wong kaya. Nah, ini orang kaya kok jadi goblok bunuh diri. Ini karena pikirannya gelap. Nah, makanya ada doa untuk pikiran terang. Ya. Ini sejak dulu di pondok sini rata-rata santri disuruh puasa 40 hari ini. Kalau sudah puasa, kata ayah saya dulu, selamati pitik jago. Ada yang usul pitik babon, enggak pitik jago, cik jagoan. Oh, gitu. Jadi ayah saya memang minta kalau selesai puasa suruh nyembelih ayam jago. Saya pun juga begitu. Saya dulu habis puasa sama ayah saya dibelikan ayam jago 2. Satu dibagikan, satu untuk saya sendiri, balas dendam. Makan ayam gitu. Jadi itu salah satu cara untuk melatih hawa nafsu. Pertama berat, Rek. Pertama kita nggak makan ikan itu rasanya, waduh, koyok meronta-ronta gitu. Pernah saya itu baru puasa, dapat seminggu, teman saya dikirim. Anak Gondang Legi kan orang Madura. Kalau ngirim itu nasinya sak bakul, lauknya sak bakul, ndoke sak bakul. Waduh, sampai ngiler-ngiler. Waduh, awak poso, ingkung teko. Aduh, tak was. Gak mentol rasanya. Aduh. Tapi sudah saya niati, gak apa-apa. Saya pergi. Loh, tapi kalau sudah puasa ini dapat 20 hari, melihat itu malah jijik. Jadi karena sudah dilatih, nafsu itu kalau sudah dilatih itu menimbulkan kekebalan. Jadi kalau masih seminggu itu kepuingin, kalau sudah 20 hari gak kepingin, dilihat gak dikasih gak mau, kayak enak gitu malah. Jadi nafsu itu seperti itu. Makanya dalam Burda disebutkan wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Wan nafsu katifli intuh milhu syabala hubbi radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu seperti bayi katifli. Intuh milhu, kalau kamu biarkan syabala hubbi radha', dia sampai dewasa ya kepingin nyusu terus. Arek disapi kan mesti nangis lah. Kamu dulu ya lali apa musan. Orang itu nyusu setiap hari disapi itu pasti nangis. Bahkan dulu sampai dihapusi. Ada orang yang nyapi kesulitan sampai ditinggal pergi 5 hari. Ada yang sampai teteknya dikasih obat merah supaya anaknya nggak mau berdarah supaya nggak mau, ditipu-tipu anaknya. Ada yang sampai disuwuk supaya bisa disapi. Jadi segala cara supaya dia nggak nyusu. Kalau dibiarkan ya sampai tua mentil terus kan. Karena anak bayi itu disapi, 1 hari nangis, 2 hari nangis, 3 hari demam. Wah, dia masih owek nyari terus. Tapi kalau 1 tahun 2 tahun susoni maneh harap bisa. Wis gede harap maneh. Bayi itu kalau sudah disusoni nggak mau dia, nggak mau lagi. Ya. Kalau sudah disapi disusoni nggak mau. Lah nafsu itu seperti itu. Nafsu ini kalau kita turut kan ada orang wis saya mau senang-senang sekarang, besok ya kepingin lagi, tidak ada habisnya. Kamu ya wis aku kepingin tulin sak senenge wis nanti Bali, wis itu kembali aku kepingin nang Thailand kepingin nang Jepang Korea Papua, urun dia wis orang ini tidak ada habisnya. Nafsu itu kalau diturut tidak ada habisnya gitu loh. Terus bilju dengan lapar, dengan puasa. Wasatatilan bakal teku apa fadhailul ju'i pira-pira keutamaan luwi, keutamaan lapar fi babi syarhi ta'ami ing dalam bab terembo panganan, rakus makanan. Wa ilajihi lan nambani mengkono syarhi ta'am. Nanti ada bab sendiri tentang bahaya kenyang dan metode supaya enggak suka makan. Nah, jadi sudah ada metode diet.
Nah, supaya nggak suka makan. Nah. Wa ila min rub'il muhlikat disangking bab rub'il muhlikat. Jadi seperti kemarin saya katakan ihya ini dibagi 4. Rub'ul ibadah, rub'ul adah, rub'ul muhlikat, rub'ul munjiat. Ya, 4 pembagian kitab ihya. Nanti metode-metode supaya enggak doyan makan akan diterangkan di rub'ul muhlikat. Fala makana semangsane ono pasomu poso iku alal khususi ing atase khususnya iku kom'an krono ngalahaken utawa nolak li syaitani maring rekadaya setan wasatan lan nutup di masaliki maring pira-pira nggon lumakuni setan wa tadyiqan lan ngrupekaken lima jarihi maring pironggon lumakune setan istahaqqa mongko ngahaki apa saum at-tahsisa ing den istimewaken binisbati kelawan den nisbataken ilallahi maring Allah azza wa jalla. Karena puasa itu secara khusus metode terbaik untuk mengalahkan setan, untuk menghentikan nafsu. Disinilah puasa diberi tempat istimewa oleh Gusti Allah. Fafikum ay aduwillah mongko iku ing dalem ngalahaken musuh Allah nusratullahi utai pitulungi Allah subhanahu maha suci Allah. Karena kalau kita bisa mengalahkan musuh Allah, kita akan ditulung Allah ya, ngalahkan setan, ngalahkan nafsu itu maksudnya. Wa nusratullahi utai nulungini Gusti Allah iku mauqufatun den kandhekaken tergantung ala nusrati ingatasi nulung lahu maring Allah. Kita ini akan ditulung kalau kita mau menolong Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansuru lamun nulung sira kabeh Allah ing Allah yansurkum mongko bakal nulungi sapa Allah kum ing sira kabeh wa yuthabbit lan netepaken sapa Allah netepaken Allahumma salli Muhammad. Aqdamakum ing pira-pira delamaan sira kabeh fal bidayatu mongko kawitane iku bil juhdi kelawan kangelan perjuangan minal abdi sing kawula wal jazaa'u te balasane iku bil hidayati kan hidayah minallah sing Allah azza wa jalla walidzalika karam guna al bidayah qala dawu subhanallah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina tawang akeh jahadu kang padha nemen-nemeni berjuang suballadzina fina ing dalem ngluhuraken agama ingsun Allah lanahdiyannahum yakti bakal nuduhaken temen ingsun hum ing alladzina subulana ing pira-pira dalan ingsun. Siapa orang mau berjuang di jalan Allah, Allah akan tolong dia, bantu dia ya. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Perjuangan pondok madrasah bantu, kamu akan dibantu oleh Allah ya. Kamu harus yakin, kita kalau menolong Allah pasti ditolong oleh Gusti Allah. Ya ini pondok, madrasah, masjid, semua tempat perjuangan ini ayo dibantu. Allah janji akan bantu kita ya. Termasuk puasa ini juga bagian dari itu ya. Wa qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha sesungguhnya Allah iku la yughayyiru orang rubah subhanallah ma ing perkara biqaumin kan tetep lan suci kaum hatta yughayyiru sing ngubah sapa kaum ma ing perkara bi anfusihim kang tetep kan awak dhewe kaum wa ina mataghyiru angste merubah iku bikasri syahwat kelawan mecah piro-piro kesenangan. Ya Allah akan mengubah nasib kita kalau kita juga berusaha mengubah. Kita mengubah kebiasaan buruk jadi baik, Allah akan mengubah pertolongannya kepada kita ya. Faya mongko te mengkono syahwat iku martaus syayatin gondolanane setan wa mar'ahum lan gon pangonane setan. Syahwat itu tempat bermainnya setan, tempat berkembang biaknya setan. Famadamat selagi ini langgang opo mengkono syahwat niku
Famadamat selagi ini langgeng apa mengkuno syahwat niku iku maksobatan apa iki? Famadamat iku sibatan kang rame, maksudnya yang selama tempat seandainya diibaratkan sapi, selama lapangan itu masih hijau gitu loh, banyak tanaman ya, artinya tempat itu menyenangkan ya. Selama nafsu kita ini masih tumbuh ya, setan masih senang di situ gitu loh. Yang koti mengko ora dadi pedhot opo tarot tudu miter-miter setan. Madamu selagi ini langgeng sopo setan iku ya tarot daduna miter-miter sopo setan. Lam yang kasif mongko ora dadi kebuka lil abdi kude kaulo opo jalalullahi keagungan Allah subhanahu wa suci Allah. Wa kana lan ono sopo abet iku mahjuban kang den aling-alingi an liqaihi saking ketemu Gusti Allah. Selama nafsu kita ini masih merajalela, masih subur, maka setan akan bermain di situ terus. Jadi kalau kita ini masih nuruti nafsu, kesenangan, maka setan selalu bersama kita. Nah kalau kita sudah bisa mengeringkan ini, nisbatnya ini padang rumputnya kering, setannya nggak mau main ke situ. Kalau lapangannya ini tandus, hewan tidak masuk. Nah hati kita ini kalau dikeringkan dari syahwat, setan tidak datang gitu loh. Lah ngeringkannya dengan apa? Ngeringkannya dengan cara puasa. Waqala pudiyo. Wa kana lan ono sebuang iku mahjuban kang den aling-alingi an liqaihi saking ketemu Gusti Allah. Selama kita ini syahwatnya masih tumbuh, selama syahwat kita ini masih terbiarkan dijadikan permainan setan, maka kita akan tertutup dari Gusti Allah ya. Saya ingat dulu itu di Kepanjen ada kiai sepuh namanya Kiai Khalil. Umurnya sudah 100 tahun lebih, tapi hafalannya itu jos. Alfiyah, Imriti, Jurumiyah itu lancar. Saya waktu itu datang ke sana sowan. Saya itu tanya konsultasi perjodohan ya, namanya orang mau menikah kan konsultasi sama orang sepuh ya, saya tanya ya Khalil itu kalau ngasih nasihat itu pakai nahwu begini Gus. Orang itu kalau belum menikah belum jelas, seperti isim mufrad. Dalam Jurumiyah kan ada itu, Zaidun la yusamma mu'raban illa ba'da dukhulil amil. Kalimat Zaid itu tidak mu'rab, tidak rofa, tidak nasab sebelum dimasuki amil. Wa idza dakhala alaihi amilur raf'i Zaidun, kalau kemasukan amil rofa jaa Zaidun dibaca rofa. Katanya Kiai Khalil, orang itu kalau belum punya istri seperti isim mufrad. Isim mufrad ini tidak ada i'rabnya. Baru kalau kemasukan amil rofa jaa Zaidun. Kalau kemasukan amil rofa artinya kalau istrinya ini istri yang cocok rofa makomnya, maka ya doma unggul. Nah maka dia kaya. Nah, dia kalau maknanya begitu, wa idza dakhala lakum lebu alaihi ingatan Zaid opo amilu rofi bojo kang gadekno sugih yo fasugiyo. Mongko dadi sugih ya katanya Kiai Khalil gitu. Jadi istri itu menentukan. Kalau istrimu itu amil rofa, hidupmu akan bahagia. Tapi kalau istrimu itu amil nasab, roa itu Zaidan, ya fathah mangap tok, gak munggah-munggah, mangap lunga-lunga pancet. Nah. Tapi kalau ambil cer, waduh, gak tepai, khofat, anjlok. Nah, bojo kok tepak sing ambil cer, ngari melarat. Sing jelok oleh jazem, mate sukun. Makanya cari istri harus hati-hati nih. Menurut ilmu nahwu, saya heran ini kiai ini kok si apal. Saya tanya, Mbah, sampean kok si apal Jurmiyah, Imriti, ngeten Gus. Zaman biyen wong niku kata Kiai Khalil, santri biyen niku cara tiang ndamel meja
niku di pelitur, diamplas, dipelitur, diamplas. Pelitur itu yang bagus itu kan diamplas, dipelitur lagi, diamplas, dipelitur lagi. Jadi peliturannya bagus sehingga awet. Ya, kayu jati itu kan dipelitur bagus, awet puluhan tahun awet. Ingatannya orang ngaji itu awet. Saya tanya, saya paham maksudnya. Amplasi nopo mbah? Amplasi istighfar. Jadi orang dahulu itu ngaji sambil tirakatnya kuat. Makanya ngajinya itu nyantol. Hari saiki apal wingi menis lali. Wingi gak apal saiki tambah lali nopo mah. Lalian hari saiki karena apa? Istighfarnya kurang, amplasnya kurang, ya. Jadi beliau itu nyontohkan begini. Gini Gus, ya saya itu sering seneng ngobrol sama dia. Orang itu sakti. Waktu ada kebakaran di Kalimantan, dia diundang ke sana. Oh, itu kan kebakaran, tidak bisa padam. Dia datang ke Palangkaraya, diundang ke sana. Dia bilang, oh bisa datang dia, diundang ke Kalimantan. Dia bilang carikan saya satu orang yang tidak punya hutang. Mandi tungone. Golek wong gak ono kon diutang, enggak ada, diutang enggak ada. Sak masjid digolek wong diutang kabeh. Waduh kok angel. Akhirnya nemu wong situ bakul kopi kon gak diutang. Mboten. Akhirnya ini dijak donga langsung banjir. Sakti ini. Jadi mustajab dia bilang, wong lek gak diutang dungane mandi. Nah, mangga seneng-seneng utang kan. Tunggu gak mandi. Kagian utang. Ini Mbah Khalil ini wah sakti ini orang. Dia mengibaratkan begini Gus, rumah ini kalau 1000 watt, semua lampu dipasang, teras, luar, garasi semua. Maka ruang tengah ini tinggal 50 watt atau 20 watt karena lampunya dibagi. Lampunya jadi terang karena apa? Kalau semua lampu luar dimatikan, satu lampu tok di tengah 1000 watt terang. Maksudnya apa? Kita ini hati akan terang. Kalau maksiat kita kurang. Hatimu mendep-mendep lah, lampumu murup kabeh. Ini murup. Maksiatnya hidup semua ya, hatinya lampunya tinggal 5 watt. Coba kalau maksiatnya mata ditutup, maksiat telinga ditutup, tangan kaki semua ditutup, hatinya terang. Ya. Itu yang dilakukan ulama dahulu itu. Jadi ngajinya itu dilakoni, bukan hanya teori. Ngajinya memang ngaji kelakon. Ya. Makanya dia sampai tua itu, masya Allah, ilmunya masih melekat gitu ya. Tapi memang dia begitu itu. Saya lihat amalannya luar biasa. Ya, seperti itulah ya. Jadi orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah. Karena apa? Lampu luarnya dimatikan, hatinya jadi terang gitu loh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna sayatina maksudnya pira-pira setan iku yahumuna." Lau anna setan iku yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Lau anna setan dalam setan iku yahumuna podo. Ini hadis riwayat Imam Ahmad fi Musnad. Alau ana sayatina ramun sedune pira-pira setan iku yahumuna podo ngedoi kabeh ala kulubi bani Adam ing atase pira-pira atine anak Adam. Lana dhuri itu bisa ningali sapa anak Adam ila malakutis samawati maring pira-pira keraton langit. Jadi seandainya manusia ini tidak ditutupi oleh setan ya. Yahumuna itu nutupi ya. Maksudnya begini, ini hadis ini dari hadisnya Isra Mi'raj, Kisatul Mi'raj. Ketika Allah membawa Nabi naik ke langit ya, Nabi itu melihat ke arah bawah ya. Ternyata dari bawah ini tertutup mendung awan. Terus Nabi mengatakan itu ada apa, kok ada awan di bawah, wahai Jibril? Nah, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, seandainya setan-setan itu tidak ngerubung hati orang, maka mereka itu tembus ke langit. Kita ini tidak tembus ke langit. Karena apa?
setan ini ngerubung kita gitu loh. Maka kita jadi tidak tembus gitu loh. Famin hadzal wajh sing kila wajah sora dadi apa babul ibadati lawang ibadah, sora dadi apa somu poso iku babal ibadati lawang ibadah, wa sora lan dadi apa som iku junnatan dadi tameng. Dari sinilah kita memahami puasa itu jadi tameng. Wa idza azumat nalikane dadi agung apa fadilatu fadilai som ila hadzal hati maring ikilah batas fala buddha mengko ora kena ora apa min bayani surutihi saking nerangken pira-pira syarate som az-zahirati kang zahir wal batinati lan batin bidzikri arkani lan nutur pira-pira rukune som wa sunani lan pira-pira sunai som wa suruti lan pira-pira syarate som al batinati kang batin wa nubayyinu lan bakal nerangaken ingsun zalika ing mengkono-mengkono syurut bi salasati fusulin kelawan telung fasal. Ya. Ini terakhir. Jadi ini pengantarnya begini. Karena puasa ini sudah sedemikian hebat, sudah dijelaskan Imam Ghazali, maka nanti harus saya terangkan satu-satu. Mulai bagaimana cara puasa yang benar, apa syaratnya, apa rukunnya, bagaimana siri-sirinya akan kita kupas di sini ya. Ini masih pengantar ya. Jadi ngaji 3 hari ini masih pengantar. Ihya ini panjang. Saya ngajar Ihya di Surabaya itu sudah 4 tahun ya kehatam-hatam. Mungkin yang ngaji ini didik-didik. Ya ini tapi walaupun sedikit semoga manfaat nih. Ngaji ini sing penting iso dilakoni. Muga-muga kabeh iso nglakoni. Amin Allahumma amin.